Nuansa lebaran biasanya tradisi masyarakat Indonesia adalah, mohon maaf lahir dan batin. Yap, itulah tradisi baik yang ada di Indonesia. Namun, kalau kita mengacu pada hadis Nabi, biasanya saat lebaran atau saat 1 Syawal, maka tiap muslim yang bertemu dengan muslim lainnya, misalnya sambil salaman gitu kan, taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Nah, kalau pada prakteknya yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah saling mendoakan di antara umat muslim. Nah, hal ini berbeda ketika saat kondisi lebaran yang harusnya menjadi nuansa silaturahim antara keluarga. Tiba-tiba gue dapet chat seperti ini dari salah seorang keluarga. Poinnya disampaikan oleh beliau, "Kamu tidak ziarah ke mamahmu? Kasihan mamahmu, anak-anaknya pada punya kendaraan tapi gak ada satupun yang mau datengin kuburnya." Secara personal, gue mungkin gak akan bilang ini kisah gue, tapi gue yakin banyak di antara kita yang mengalami ini. Yap, tradisi ziarah mulai dari periode awal puasa sampai lebaran. Jujur sob, sebagai anak gue pasti sangat rindu gitu sama sosok nyokap gue yang udah gak ada. Dan gue pasti ada keinginan untuk berziarah. Tapi kalau sudah diginiin, jujur itu sangat-sangat memendam niat gue. Karena gue takutnya gue ziarah atau gue datengin makam nyokap gue hanya karena di chat seperti ini. Maka dari itu, sebagai anak bos, ayo kita bedah. Oke sob, mari kita bahas mulai dari ziarah kubur. Pada dasarnya, ziarah kubur memang salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya Rasulullah bersabda, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahlah kubur-kubur. Namun ada lanjutannya sob. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian akan akhirat. Berarti esensinya ziarah kubur itu ada untuk orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kalau kita mengacu sama hadis tadi, tentunya ziarah kubur itu untuk orang yang masih hidup dengan tujuan untuk mengingatkan akan kehidupan akhirat atau kehidupan saat kematian, bukan untuk yang udah nggak ada. Berarti ziarah kubur itu kapan waktunya? Kapan aja sob, kapan aja, tidak melihat periode puasa atau lebaran atau waktu-waktu khusus tertentu gitu. Karena tujuannya apa? Untuk mengintrospeksi diri, untuk mempersiapkan diri ini akan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita kangen dengan orang tua kita yang sudah tiada atau siapapun di keluarga kita yang sudah tiada, maka tunjukkanlah rasa kangennya dengan mendoakan sob. Nah, di zaman sekarang persepsi orang-orang yang salah ialah ketika pertama menganggap ziarah kubur itu adalah sebuah kewajiban. Kalau nggak ziarahin kuburan orang tua lu, berarti lu durhaka, berarti lu nggak sayang, berarti lu nggak ngabdi sama orang tua lu. Itu persepsi yang salah sob. Yang kedua, menganggap ziarah kubur adalah satu-satunya cara mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu juga persepsi yang salah sob. Dan gue punya prinsip sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idzal mata ibnu Adam," atau di hadis lain, "Idzal matal insan inqata'a amaluhu illa min salatin." Jika meninggal atau jika mati anak Adam atau jika mati seseorang, tidaklah terputus amalnya kecuali 3 perkara sob. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodako jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awaladin solihin yada'ulah, atau doa anak yang soleh yang mendoakannya. Dan gua bersaksi untuk nyokap gua, beliau sudah melakukan amal jariyah yang salah satunya, gue bisa sekolah, gue bisa nyari ilmu, yang bahkan dengan ilmunya itu sekarang gue manfaatin buat nyari rezeki segala macem. Itu salah satu jeripayah orang tua gue, termasuk nyokap gue. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Gue banyak diajarin sama nyokap gue tentang banyak hal. Bahkan dulu yang pertama kali ngajarin gue doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minta ampun untuk diri ini, minta ampun untuk orang tua. Itu nyokap gue sebelum gue tidur rutin gue baca. Bahkan sampai detik ini masih gue baca. Jadi gue bersaksi itu adalah salah satu ilmu yang bermanfaat dari nyokap gue dan masih gue amalkan sampai sekarang. Awaladin solihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini kayaknya yang belum. Mungkin di sini gue belum bisa jadi anak yang soleh versi gue, tapi seenggaknya gue nggak akan pernah berhenti berdoa untuk orang tua gue. Itu yang bakal gue tanemin kepada istri gue dan anak-anak gue. Entah di sujud saat sedang sholat, walaupun dalam hati minta tolong sama Allah supaya gue diampunin dosa-dosanya. Gue akan minta itu kepada istri dan keturunan-keturunan gue. Sorry sob, kebawa emosional kayaknya. Kalau ada kata-kata yang salah, gue mohon maaf. Gue masih belajar di sini. Salam anak bos.
Orang kira alim padahal masih nyeleneh, iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis, tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss, anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos, anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki, tetap ngaji walau kadang belum ngerti.